wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anis Maryuni Ardi dalam acara podcast KPU Provinsi Banten. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Pak Wahyul Furqon, Ketua KPU Provinsi Banten. Apa kabarnya Pak Wahyul? Alhamdulillah baik Mbak Anis. Sehat ya Pak ya? Sehat Mbak Anis. Oke Pak, kita akan ngobrol santai terkait dengan persiapan pemilu 2024 Pak. Sebuah tema yang banyak ditunggu-tunggu karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak ya, dan tentu saja menyangkut masa depan Indonesia ke depannya. Nah, Pak Wahyul, yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah bagaimana persiapan pemilu 2024 Pak? Ya, makasih Mbak Anis. Senang saya nih diajak ngobras nih. Ngobrol santai tentang pemilu. Apalagi di 2024 ini ada dua hajat besar Mbak Anis. Yaitu pemilu dan pemilihan serentak. Oke, ada dua ya Pak ya. Tentunya ya harus punya payung hukum gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaannya, payung hukumnya apa sih pelaksanaan pemilu dan pilkada? Ya, pertama ingin saya sampaikan terkait soal undang-undang dulu deh. Ya, jadi rancangan undang-undang tentang pemilu yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sejak tahun 2020, di awal tahun 2021 itu ditarik dari program legislasi nasional prioritas tahun 2021. Ya. Oke. Nah, ya harapannya sebetulnya dengan pembahasan RUU itu diharapkan ada penataan kelembagaan penyelenggara dan ada peningkatan kualitas demokrasi gitu ya. Ya, tapi dengan tidak adanya pembahasan rancangan undang-undang itu, maka ya tetap kita akan menggunakan secara utuh ya itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk pemilu, kemudian untuk pelaksanaan pilkada serentaknya kita menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020. Jadi secara otomatis kita menggunakan dua regulasi itu, dua payung hukum. Oke, ada itu. dua payung hukum itu ya Pak. Untuk persiapan kedepannya apa aja Pak? Iya, KPU RI ini sudah melakukan perencanaan yang matang ya, dengan menerima masukan saran perbaikan ya dari para stakeholder tentunya, dari para penggiat pemilu dan sebagainya, dan akhirnya mencoba untuk mensimulasikan bahwa untuk pemilu itu dilaksanakan di 21 Februari gitu ya. Baik. Kemudian untuk pilkadanya tetap dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dilaksanakan di bulan November tahun 2024. Nah, tentunya itu sudah dengan perencanaan yang matang ya. Berarti 2 kali penyelenggaraan dalam 1 tahun ya Pak ya? Ya. Luar biasa ya, mantep. Ya tentunya ya KPU harus strong ya. Harus strong. Harus strong apalagi di tahun yang sama. Ya, tapi kita punya pengalaman lah di tahun 2019 kemudian di tahun 2020. Oke, jadi punya pengalaman, punya perencanaan dan punya regulasi yang kuat ya Pak ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja kali ya Pak ya. Saya sebenarnya pengen tahu nih, penasaran banget tentang kita kan belum tahu Pak tahun 2024 itu apakah pandemi itu udah selesai atau belum. Nah, kalau misalnya belum selesai, kemudian kita menyelenggarakan pemilu, apa saja perencanaan dan juga mitigasi terkait dengan keselamatan ya, protokol kesehatan yang harus dilaksanakan ketika mengadakan pemilu. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan yang kedua, saya coba ingin melanjutkan yang tadi ya. Oh boleh. Iya, karena opsi yang pertama tadi, ya KPU kan sudah merancang tuh, mengkonstruksi lah bahwa tepatnya untuk pemilu itu dilaksanakan di bulan Februari 2024. Gitu ya. Dan untuk pilkadanya tetap di bulan November 2024, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024. Nah, tetapi dalam beberapa kali rapat ternyata memang kan pemerintah punya opsi yang berbeda. Iya, bahwa opsi pemilu itu ya, dilaksanakan di bulan Mei tahun 2024. Tanggal gitu. 15 kalau nggak salah ya Pak ya. Sementara KPU RI sudah merancang dengan matang gitu ya, dengan segala berbagai pertimbangan dan analisisnya gitu ya.
Karena kan dalam setiap gelaran pemilu pastilah ya, evaluasi dilakukan loh. Tidak hanya oleh KPU, tetapi mengundang para Stakeholder penggiat yang pemilu, lain. para stakeholder, ada saran perbaikan kan gitu loh. Jadi ada pemetaan masalah di situ. Nah dari pemetaan masalah kemudian ya coba dihimpun pilihan-pilihan terbaik kira-kira di bulan apa, dan ternyata di bulan Februari itu. Oke. Nah, tapi ternyata kan pemerintah menginginkan agar pemilu itu dilaksanakan di bulan Mei. Nah, tentunya agak menyulitkan juga buat KPU. Ya, karena di satu sisi pemilu 2005 dilaksanakan di Mei ya, di bulan Mei, tetapi pilkadanya di 2024 di bulan November. Terlalu Artinya mepet ya, ya Pak, ya? dari ketersediaan waktu ini kan sangat mepet. Artinya ada beban-beban kerja penyelenggara nih. Jangan sampai 2019 terulang lagi, Mbak Anies. Banyak korban gitu ya, Pak? Ya. Aduh, betul jangan. Jadi kita emang harus punya opsi yang matang ya, Pak? Ya, oleh karenanya KPU punya opsi yang kedua, gitu ya. Jika memang pemilu dilaksanakan di bulan Mei, maka akan ada penggeseran tuh ya. Jadi pemilihan serentaknya ya digeser ke 2025 di bulan Februari. Karena apa? Pertimbangannya itu tadi, ketercukupan waktu dan beban-beban kerja penyelenggara itu juga harus menjadi pertimbangan, Mbak Anies. Jadi ada rasionalisasi yang jelas ya, supaya range waktu yang tepat itu bisa kita pakai untuk memaksimalkan agenda penyelenggaraan pemilu. Ya, Pak? Terus kalau misalnya masih pandemi gimana Pak persiapannya? Oh, iya. Oke, saya ini masuk pertanyaan yang kedua ya Mbak Aniesnya. Ya. Itu penasaran banget saya Pak. Penasaran ya, ya. Biasanya dari berangkat penasaranku pengen tahu lebih banyak Mbak Anies. Betul. Iya. Kita pernah melaksanakan pemilihan serentak ya di tahun 2020 di tengah pandemi. Bahkan bukan hanya berhadapan dengan pandemi, tapi ada bencana juga. Ya di Banten mungkin tidak terlalu seperti di provinsi yang lain ya, banjiran. Walaupun di Banten sendiri ada beberapa kabupaten kota yang memang banjiran ya, seperti di Lebak, Pandeglang, kemudian Kabupaten Serang, Cilegon juga gitu ya. Ya, tapi kan teman-teman sudah mempersiapkan secara matang gitu ya. Simulasi terus dilakukan bagaimana ketika pemilu dilaksanakan di tengah gangguan ya, artinya pandemik tadi gitu ya. Dan sosialisasi kemarin dilakukan beberapa kali gitu ya. Jadi menghadirkan masyarakat ya, ini untuk menghilangkan kekhawatiran gitu pada masyarakat. Bagaimana sih kalau suatu ketika saya datang ke TPS di tengah pandemi gitu ya. Nah, kita kan bekerja dengan regulasi. Ya, jadi KPU RI di pemilu 2020 itu kan mengeluarkan surat keputusan gitu ya, regulasi terkait soal bagaimana pelaksanaan pemungutan suara di tengah pandemi. Nah, itu dilaksanakan oleh teman-teman. Simulasi juga dilakukan beberapa kali gitu untuk meyakinkan masyarakat. Nah, bagaimana kemudian di 2024 ini siapa yang bisa memprediksi pandemi akan berakhir? Nggak ada. Tetapi kita harus siap dengan regulasi yang ada. Kita punya pengalaman di 2020 gitu ya, menghadapi pandemi itu. Ya insya Allah ya dengan ikhtiar kita, yang ikhtiar itu ya, yang tentunya dikuatkan dengan regulasi. Saya yakin hambatan dalam penyelenggaraan pemilihan serentak 2024 nanti, kita akan lebih siap. Gitu. Oke, jadi dilihat dari persiapan, pengalaman dan juga regulasi, memang KPU ini sudah mempersiapkan diri. Mau ada badai, bencana macam-macam, tsunami dan lain sebagainya, tapi pemilu tetap harus dilaksanakan karena itu merupakan kewajiban konstitusi ya Pak ya. Kemudian nih Pak, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yang tidak kalah membuat saya penasaran juga nih. Terakhir saya mendengar ada inovasi-inovasi terbaru dari KPU terkait dengan penyederhanaan surat suara. Nah, itu kelanjutannya seperti apa, Pak? Iya, kita kan memang selalu ingin berinovasi ya, bahwa dalam setiap gelaran pemilu kita ingin mempermudah ya. Tidak hanya pada pemilih, tetapi juga pada peserta pemilu ya. Jadi memang inovasi itu dibutuhkan dalam setiap penyelenggaraan dengan tetap tidak melanggar regulasi ya, dengan tidak melanggar konstitusi, dengan tidak menghilangkan hak konstitusional warga negara. Jadi tujuannya adalah kan untuk mempermudah tadi, untuk mempermudah kemudian beban-beban kerja
penyelenggara juga dipermudah gitu ya. Nah, jadi satu sisi ingin mempermudah pemilih, kemudian peserta juga, kemudian dalam proses penghitungan surat suara ya, perolehan suara juga bisa lebih cepat gitu Lebih ya. cepat, akurat Iya, ya Pak ya? akurat gitu. Jadi memang ada beberapa aspek penting yang menjadi perhatian. Jadi jangan hanya sekedar berinovasi, tetapi pada akhirnya justru menyulitkan kan gitu loh. Nah dulu kan ada istilah contreng, coblos, tusuk ya. Iya, benar. Yang kerennya itu apa sih? Kalau emak-emak biasanya lebih suka coblos baik gitu ya, coblos aja. Apalagi orang Tangerang gitu ya. Coblos aja gitu ya. Betul. Kan ada coblos, contreng, catat gitu ya, catat nama gitu ya. Iya. Saya kira apapun perubahan itu, inovasi itu, kalau disosialisasikan dengan baik pada masyarakat, pada pemilih, saya kira nggak ada lah persoalan yang bisa menghambat pada saat nanti pada hari pencoblosan. Jadi yang penting bagaimana kemudian sosialisasi itu terus dilakukan gitu ya. Jadi jangan sampai ada ruang-ruang kosong tuh yang kita lewati gitu ya. Iya. Itu ikhtiar kita. Jadi saya kira inovasi itu penting ya. Jadi penyederhanaan surat suara tadi gitu ya. Saya kira itu penting. Kalau misalnya nih Pak, dalam sosialisasi menggeser budaya masyarakat yang sudah terasosiasi bahwa pemilu itu nyoblos menjadi pemilu itu nyoblos dan nulis. Seperti sejarah waktu pertama kali pemilu tahun 1955 itu kan peserta pemilu nyoblos kemudian menulis ya. Walaupun ketersediaan tinta tulis itu tidak banyak tapi pemerintah pada saat itu menyediakan. Nah, hari ini di mana semuanya serba terdigitalisasi, Rasa khawatir ya ketika datang ke TPS nanti modelnya seperti apa nih kita mau coblos. Berhadapan dengan surat suaranya seperti apa gitu loh. Nah, kita memang cenderung gitu ya, sudah terbiasa dengan hal-hal yang lama gitu ya. betul. Sehingga ketika susah berubah, berhadapan susah dengan hal-hal yang baru gitu kayak, gimana gitu ya. Tapi saya yakin sih kalau memang sosialisasi itu betul-betul dilaksanakan dengan baik ya. Artinya dengan menggunakan media gitu ya, simulasi yang terus dilakukan gitu. Jadi tidak hanya penjelasan verbal gitu ya, tetapi praktek sosialisasinya itu betul-betul kita lakukan gitu ya. Saya kira ini salah satu yang bisa kita lakukan. Ya, kita juga khawatir jangan sampai nanti justru banyak surat suara yang tidak sah gitu ya. Gara-gara bingung ketika masuk TPS ya, kumahanya nyoblos. Saya nulisnya apa? Saya nyontreng di mana atau nyoblos di mana gitu ya, Pak? Ya, saya kira apapun yang dilakukan oleh KPU RI gitu ya, ini tetap memperhatikan gitu ya, memperhatikan hal-hal yang sifatnya nanti justru akan mengabaikan hak-hak konstitusional gitu ya. Jadi saya yakin ini sudah pertimbangannya matang ya, walaupun memang masih dalam proses ya Mbak Anis ya, masih dalam proses gitu ya. Mengkaji, meriset dan simulasi ya Pak. Oke, luar biasa sekali ya kalau kita lihat progresivitas KPU membuat inovasi, menyelenggarakan pemilu, menguatkan regulasi itu kayak udah tertata rapi gitu ya Pak ya. Kemudian kalau misalnya kita masuk pada aspek partisipasi masyarakat ya Pak. Di Banten sendiri itu kan kita melihat ada masyarakat yang metropolitan, dia berada di sekitar DKI Jakarta. Ada juga yang masyarakatnya itu masyarakat adat seperti Baduy, yang perlu kita ajak tuh ketua adat atau kepala adatnya untuk ayo ikut berpartisipasi gitu kan. Nah, menurut Pak Wahyul Furqon, strategi KPU Provinsi Banten untuk mencakup partisipasi politik dari masyarakat yang tradisional itu sampai ke masyarakat yang metropolitan itu seperti apa Pak? Ya, ini tantangan juga ya buat kita ya. Ya di Banten itu kan ada 8 kabupaten kota ya. Jadi mulai dari ujung dari Lebak, kemudian Pandeglang, kemudian Kabupaten Serang, kemudian Kota Serang, kemudian Tangsel, Cilegon, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang gitu ya. Dan ya semuanya punya karakter yang berbeda gitu ya.
apalagi Lebak ya. Lebak itu kan ada suku Baduy ya, Baduy ya, yang memang berkali-kali dalam setiap giat pemilu gitu ya. Ya kalau bicara angka partisipasi yang di dalam itu memang agak apa ya, agak perlu di-trigger ya, lagi ya Pak, trigger lebih lagi kuat. ya. Jadi emang harus punya cara untuk melakukan pendekatan-pendekatan itu. Oleh karenanya teman-teman KPU Lebak gitu ya, KPU Lebak itu terus melakukan sosialisasi gitu ya. Nah pada saat 2019 itu kan juga dilakukan coklit gitu ya, dilakukan coklit dan alhamdulillah daya terimanya bagus. Gitu. Nah persoalan kemudian bagaimana kemudian untuk meningkatkan angka partisipasi. Ya, jadi bicara partisipasi bukan hanya bicara datang ke TPS ya, kemudian memilih dan menentukan pilihan, tetapi bagaimana berpartisipasi menjadi bagian dari penyelenggara gitu loh. Betul. Ya jangan sampai ya berkilas pada pemilu sebelumnya 2019 banyak yang meninggal, kemudian ada ketakutan, kemudian apalagi lah ini kan pandemi juga belum berakhir. Oh ini kan beban kerja juga berat banget loh di tahun yang sama. Itu yang kemudian juga harus kita arahkan gitu. Jadi sekali lagi bicara partisipasi nih, itu udah masuk bicara partisipasi nih ya. Nah karena KPU RI juga sudah punya program loh dan itu dilaksanakan ya. Yaitu program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024. Betul. Nah, dan Banten sendiri nah ini kan sudah punya desa binaan nih. Iya. Di kalau nggak salah di Kecamatan Kopo ya. Kecamatan Kopo, Desa Nyompok. Nyompok. Kemarin Kabupaten sudah dilaksanakan kegiatan gitu ya. Dan alhamdulillah apresiasinya bagus gitu. Jadi partisipasi masyarakat untuk ikut dalam kegiatan itu bagus banget gitu loh. Ya harapan kita mereka juga jadi corong nih. Jadi corong demokrasi juga gitu. Jadi bukan hanya untuk dirinya, tapi bagaimana kemudian juga dia bisa menyampaikan pesan-pesan yang pernah dia ikuti gitu ya kepada masyarakat. Gitu. Jadi ya yang pasti kita harus yakin dulu. Kita dulu yang harus yakin. Bagaimana kemudian kita bisa meyakinkan orang lain kalau kita sendiri nggak yakin gitu loh. Yakin. Jadi yakinlah. Ya kita punya pengalaman di 2020 ya, di tengah pandemi kita tetap melaksanakan pemilihan dan alhamdulillah angka partisipasi di Banten kalau head to head pilkada 2015 ini di 4 kabupaten kota alhamdulillah prosentasenya naik. Gitu. Jadi progresif ya Pak ya Banten ya Pak? Jadi sekali lagi memang kita punya 8 kabupaten kota dan karakter pemilihnya juga beda-beda. Kayak di Tangsel, nah, itu kan daerah perkotaan. Bagaimana menghadapinya gitu. Kemudian di Lebak. Perumahan yang susah ditembus. Nah, apalagi pada saat coklit ya, itu bukan main susahnya. Ya, kita harus ngintip dulu gitu. Nunggu di depan pintu orang, kita assalamualaikum, tidak dijawab waalaikumsalam, tapi guk gitu ya. Iya benar. Ini. Tapi ya itulah tantangannya, dinamikanya ya. Dan enjoy saja. Yang penting semangat. Yang penting semangat gitu. Jadi kita nggak usah khawatir, saya kira pemilu dilaksanakan di tengah pandemik ya, di tengah 2 bencana kemarin ya, kita tetap bisa melaksanakan gitu. Yang penting kesiapan kita, ikhtiar kita gitu ya. Kemudian regulasinya juga bagus, saya kira juga ini menjadi penentu juga. Penentu keberhasilan partisipasi masyarakat ya. Dan karena, suksesnya pemilu dan pemilihan serentak tahun 2020. Betul, karena suksesnya demokrasi itu ditentukan oleh dimensi partisipasi. Baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif ya Pak ya. Percuma kalau angkanya tinggi tapi tidak mandiri dan berdaulat. Tapi alangkah baiknya jika partisipasinya tinggi, pemilihnya mandiri dan berdaulat. Itu cita-cita kita bersama. Artinya pemimpin yang terpilih juga memiliki legitimasi yang kuat. Yang gitu kuat. Ya. Jadi jadilah pemimpin yang dikangeni gitu loh. Ya. Kayak Pak Wahyul nih, dikangenin banyak anggota yang lain. Saya kira itu yang ngobrol kita hari ini ya. Satu lagi Pak. Satu lagi. Terkait dengan tantangan ya. Tantangan yang kita hadapi di persiapan pemilu itu apa saja Pak dan bagaimana cara mengatasinya ya? Iya. Dalam setiap gelaran pemilu maupun pemilihan serentak gitu ya. Yang namanya tantangan itu pasti ada gitu. Kalau tantangan yang kalau sudah terlihat, maka harus ada perbaikan. Jangan sampai kata bahasa gitu ya. Kita
3 kali jalan di tempat yang sama, jatuhnya di situ-situ juga gitu lah. Ya. Nah, meskipun sekarang kita tidak dalam masa tahapan ya, tapi kan kegiatan kita jalan terus. Seperti apa? Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu terus kita lakukan. Tiap bulan itu Iya, ya Pak ya? karena persoalan data pemilih ini kan kadang-kadang menjadi pintu masuk gugatan gitu ya. Ini tantangan ini harus terus kita perbaiki, kita rawat, Kita update mutakhirkan. data. Makanya ada bahasa itu tadi, pemutakhiran data pemilih. Ya. Jadi yang tidak memenuhi syarat dicoret. Yang memenuhi syarat jadi pemilih baru dimasukkan gitu kan. Nah itu. Kemudian apa lagi? Pendidikan pemilih berkelanjutan. Pendidikan. Ya kan? Iya, kita meskipun tidak dalam tahapan, hello kan sering di radio kan? Iya, kita sosialisasi terus gitu ya. Sosialisasi terus. Bahkan tadi itu ada pendidikan pemilih berkelanjutan dengan membuat desain program Desa Peduli Pemilih dan Pemilihan Serentak, dan itu dilakukan. Jadi memang ya terus kita berikhtiar ya. Tantangan pasti ada lah dalam setiap gelaran pemilu. Dan kita pasti menemukan itu. Dalam setiap evaluasi biasanya ada masukan dari kabupaten kota melakukan evaluasi, masukan dari teman-teman PPK, itu kita rumuskan seperti apa. Kemudian di provinsi juga melakukan. Kemudian apa lagi di KPRI kita sampaikan juga. Nah dari situlah kemudian dari kita melihat pemetaan masalah di situ. Barulah kemudian itu kita cari titik masalahnya sudah ketemu. Kemudian kita coba selesaikan. Jadi Mbak Anis, sekali lagi saya tegaskan dalam setiap gelaran pemilu yang namanya tantangan itu pasti ada. Nah, tetapi sekali lagi kita terus untuk berupaya dan berikhtiar untuk melakukan evaluasi, dan dari evaluasi itu kita cari penyelesaiannya. Dan sekali lagi kekhawatiran pasti ada. Ya, pemilu dan pemilihan dilaksanakan di tengah pandemi, tetapi sekali lagi kita punya pengalaman ya, di 2020, dan mudah-mudahan regulasi kita akan lebih kuat lagi. Oke, siap. Ya. Seperti itu ya Pak ya, tantangan itu pasti selalu ada, tapi kekuatan kita dan perencanaan kita yang baik itu tentu akan menjawab semua tantangan. Betul Mbak lebih Anis, baik. karena perencanaan merupakan fungsi manajemen yang utama. Ini Perencanaan yang kelihatan matang nih, menghasilkan hasil yang sempurna. ya. Oke, ini merupakan suatu diskusi yang sangat mencerdaskan ya Pak ya, terkait dengan pemilu, pemilihan, persiapan, tantangan, dan juga bagaimana progresivitas KPU untuk menyiapkan inovasi-inovasi dalam menyelenggarakan pemilu. Teman pemilih, mungkin itu saja ya dari kami terkait dengan pembahasan persiapan pemilu 2024. Dan Pak Wahyu tadi sudah menjelaskan beberapa catatan, beberapa highlight penting ya terkait dengan pemilu 2024. Dan tentunya KPU, boleh Pak sambil ngopi Pak? Boleh ya? Santai, Pak. Iya Boleh dong, kan ngobras Netizen namanya. juga ngopi guys. Jadi terkait dengan persiapan pemilu memang semuanya harus direncanakan dengan baik, sehingga ketika ada tantangan, hambatan, itu kita bisa melampauinya. Kemudian yang terakhir, kita ucapkan terima kasih kepada teman pemilih semua. Kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, sama-sama Mbak Anis.